sadar ya. Kemudian di kamar saya itu ada cahaya terang sekali, ya. Dan waktu itu dalam kondisi waktu saya rebahan, saya cuma bisa nangis. Karena saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Waktu itu belum terlalu kuat ya, sudah mulai silau makin kuat, sampai akhirnya saya nggak bisa lihat. Saya hanya bisa merasakan nikmatnya hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, begitu silau, begitu mencekam, ya, begitu menyilaukan mata, begitu mencekam. Terus Tuhan Yesus kasih lihat hidup saya, itu seperti film, ya, kasih ditutup. Tadinya saya nggak tahu kalau itu hidup saya ditutup pertama kali dari anak-anak kecil gitu ya, sampai orang itu dewasa gitu ya. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Zhang, Apologet Kristen. Hari-hari ini banyak orang bertanya kepada saya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang Kristen membuat kata perjumpaan dengan Yesus sebuah figuratif, yaitu ketika dia menjadi Kristen, ketika dia dibaptis, oh itu saya bertemu dengan Yesus, atau ketika dia merasakan merinding-merinding, terus kemudian dia nangis karena ada khotbah yang menyentuh atau lagu yang menyentuh, terus dia berkata, oh itu saya berjumpa dengan Yesus. Nah kemudian ada lagi yang berkata ketika dia mengalami mimpi, sebuah mimpi, terus lihat Yesus yang ada di foto-foto itu, terus kemudian dia lihat, itu yang saya temuin, itu seperti Yesus yang saya mimpi tadi malam. Nah itu namanya mimpi bertemu Yesus. Dan mimpi bertemu Yesus ini, Yesus yang dilihat ini ada Yesus yang di foto-foto. Kadang-kadang Yesusnya gondrongnya banyak, kadang-kadang gondrongnya tipis, kadang-kadang jenggotnya tebal, kadang-kadang jenggotnya tipis, kadang-kadang Yesusnya agak gemuk kekar, kadang-kadang Yesusnya kerempeng. Jadi itu adalah mimpi mengira bertemu Yesus. Mimpi bertemu Yesus dengan berjumpa Yesus benar-benar dalam keadaan sadar itu berbeda. Mimpi bertemu Yesus itu adalah sebuah proses psikologis dari alam bawah sadar. Karena mimpi itu sendiri adalah serangkaian proses alam bawah sadar kita yang kembali muncul ketika kita tidur. Kita merekam di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, ketika kita berjalan melihat, kita merekam banyak sekali dalam mata kita, dan kemudian itu disimpan di dalam memori kita, di alam bawah sadar kita. Nah waktu kita tidur dalam masa-masa tertentu atau satu saat-saat tertentu, alam bawah sadar itu akan keluar dan bekerja dalam memori kita, dan kita berpikir itu mimpi, ya, dan kadang-kadang itu begitu nyata, ya. Makanya dalam bermimpi setan, bermimpi itu semua mimpi. Saudara harus ingat dengan mimpi, ya. Nah, sekarang yang saya mau ceritakan adalah bukan mimpi, tapi benar-benar bertemu Yesus. Yesus yang ditemui, banyak orang Islam berpikir, dan bahkan orang Kristen sendiri berpikir bahwa Yesus yang hari ini sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu, pakai sandal jepit, ya, jenggotan, rambutnya gondrong. Oh ya, mengapa Yesus rambutnya gondrong? Karena dia seorang nazir Allah, ya. Seorang nazir Allah, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Yesus itu rambutnya pasti gondrong karena seperti Samson dia nasir dari lahir. Nah kalau Yesus nasir Allah dari usia 30 tahun, jadi selama 3 tahun itu Yesus tidak mencukur rambutnya sampai Yesus mati tentunya, ya. Itu semua ada di kitab Taurat, ya, mengenai seorang nasir yang tidak boleh mencukur rambutnya, ya. Termasuk Samson sendiri di dalam Hakim-Hakim tidak mencukur rambutnya karena dia seorang yang nasir, dikhususkan bagi Allah. Dan itulah sebabnya Yesus tidak boleh menikah. Yesus tidak menghampiri wanita. Beda dengan Samson yang hidupnya sembrono. Ya, dia punya urapan, dia punya kuasa, dan dia menghampiri wanita. Namun hari ini kita mau belajar tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti apakah berjumpa dengan Yesus itu? Yesus yang dijumpai oleh para rasul setelah kenaikannya ke surga. Yesus berkata bahwa tidak ada yang di sini tidak akan mati sampai aku datang dalam kemuliaanku. Yesus yang ditemui bukan Yesus gondrong rambut panjang yang seperti tukang angon gembala domba, tetapi Yesus yang begitu bercahaya,
yang cahayanya lebih terang dari matahari, yang menyilaukan sehingga membutakan matanya Paulus, yang menggetarkan sehingga membuat Yohanes di Pulau Patmos dia tersungkur sampai seperti mau mati rasanya. Kemudian Yesus ini berkata, jangan takut, ya. Dia berkata kepada Yohanes, jangan takut. Lihat, akulah Alfa dan Omega, aku yang telah mati, namun hidup dan hidup sampai selama-lamanya. Yesus berkata juga kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Yesus yang dianiaya ini menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus, bukannya marah-marah. Ya. Dan Paulus itu begitu selama 3 hari 3 malam sampai dia nggak makan. Karena dia merenungkan sesuatu, begitu bingung dengan apa yang dia pahami. Apa yang dia temui dengan apa yang dia pahami tentang Taurat sangat berbeda. Karena Paulus seorang Farisi, seorang ahli Taurat ya. Jadi kita tahu pemahaman Taurat di zaman itu sudah banyak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran rabinik yang bukan dari Taurat itu sendiri, melainkan turunan dari Taurat, yaitu ajaran Midras, Talmudik, dan sebagainya ya. Nah, saudaraku, apa yang dilihat oleh Paulus dan Yohanes inilah yang hari-hari ini banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di Iran. Ya, nanti saudara bisa lihat videonya juga. Farsi. من تو لحظه که کما بودم، تایمی که کما بودم دیدم مسیح بهم گفتش تو برگرد، من میخوام با از طریق تو به واسطه حضور تو یا به واسطه برگشت تو به زمین یا هر جا میخوام که بهش بشارت بدی دین مسیحیت رو. And then you become Christian. Yes. من اومدم اینجا بلند یا هر جایی هستم، کار خدا بود، کار مسیح بود. این از دست من نبود، از دست علی هم نبود، دست هیچکی نبود، دست خدا و مسیح بود. اونا خواستم بیام اینجا، اونا خواستم مسیح بشم. Nah, Yesus yang begitu terang benderang bercahaya dalam kemuliaannya inilah yang juga banyak menemui orang-orang Muslim yang ada di Arab, di mana Injil itu tidak boleh diberitakan, ya, dan di mana orang itu sudah tidak mau dengar Injil lagi, dia tolak. No, sekalipun begitu masuk akalnya, orang kalau sudah mabuk agama sudah nggak pakai rasio lagi ya. Bahkan sudah jelas-jelas bahwa sebuah kitab adalah hoax yang tidak jelas asal-usulnya, bahwa seorang yang punya reputasi moral yang tidak baik, seorang perampok, pembunuh, bahkan dia meniduri anak kecil, dia menikahi menantunya sendiri, itu pun dianggap nabi, karena dari kecil sudah dibisikin, ya, mabuk agama itu lebih kuat daripada intelektualitas manusia ya. Orang mau sekolah doktor, profesor, begitu dia sudah mabuk agama, orang ini sudah buyar semua. Sudah nggak logis lagi cara berpikirnya. Sudah nggak wajar. Ya. Nah, kemudian saudaraku, Yesus ini yang akan bisa menerpa orang-orang yang mabuk agama ini. Orang-orang yang sudah tidak punya otak, yang sudah tidak bisa berpikir dengan rasio ini. Hanya bisa diterpa dengan Yesus yang menambahkan diri kepada mereka. Makanya ada banyak sekali orang-orang Islam radikal di Indonesia yang bertemu dengan Yesus ya.
Karena mereka sudah tidak mau dengar lagi Alkitab, mereka sudah tidak mau lagi diskusi. Ketika diskusi mereka sudah tutup. Pokoknya kebenaran cuman Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang radikal di Indonesia? Mereka banyak berjumpa dengan Yesus dalam cahaya kemuliaan yang menyilaukan sehingga dia harus tersungkur. Dia nggak sanggup berdiri. Namun beda dengan orang berjumpa dengan setan. Orang kalau berjumpa dengan setan juga takut. Tapi takutnya itu sampai berhari-hari, sampai dia terbirit-birit, terkencing-kencing, sampai sembunyi di bawah orang istrinya. Setiap kali melihat itu seperti orang dihantui, haunted gitu ya. Nah itu ketemu setan. Saudara amatin, ya tetangga-tetanggamu di Indonesia kan masih sering tuh klinik-klinik begitu. Yang ketemu setan, sampai dia terkencing-kencing tuh. Bisa masuk rumah sakit jiwa tuh kalau dia dihantui lihat setan begitu. Nah kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, itu nggak akan sampai terkencing-kencing begitu ya. Dia takut. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang maha besar. Lalu dia nggak akan terus, ya lu, aku cekik kamu. Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Damai sejahtera. Dia kasih damai sejahtera. Bahkan Rasul Paulus pun waktu habis dia terjatuh dan Yesus berkata demikian, dilanjutkan dengan semua pemulihan dengan damai sejahtera. Paulus yang tadinya suka bunuh orang, suka persekusi orang, hobi melihat orang dibunuh, senang kalau ada orang dibunuh. Si Paulus kemudian menjadi orang yang lembut hatinya, ya, orang yang mengalah, orang yang sabar. Tidak pernah satu orang pun dibunuh oleh Paulus setelah berjumpa dengan Yesus. Ya, beda ketika orang ketemu setan, yang tadinya baik, yang tadinya nggak berani, jadi garang, jadi pembunuh, jadi perampok, jadi pemerkosa. Itu kalau ketemu setan. Ya, kenapa? Karena dia harus berbakti demi setan ini. Kalau nggak dicekek, kali dia nggak mau melakukan, ya cekek kalau dia nggak melakukan. Beda kalau ketemu Tuhan Yesus, ya. Sudah amatin dalam Kisah Rasul 9 tentang bagaimana pertobatan Paulus. Ya, nggak ada paksaan Paulus cekek Paulus. Ya, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu siksa pengikutku Kristen? Nggak ada begitu. Dan kehadiran Yesus itu sudah begitu menggetarkan hati, membuat Paulus jatuh terjerembab. Rasul Yohanes juga terjerembab. Tapi kemudian memberikan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus yang seperti itu saya alami juga. Ya, waktu itu saya sedang dalam masalah yang besar, ya, dan saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya sudah mau bersyahadat waktu itu, dan sudah ada beberapa teman sudah mau syahadatkan saya, ya, karena saya marah sama Tuhan. Saya bukannya nggak percaya Tuhan Yesus, tapi saya marah. Banyak pendeta-pendeta mengecewakan saya, karena saya di lingkungan pendeta, tentu saja saya konfliknya dengan pendeta-pendeta, ya. Saat itu saya pikir saya benar dan mereka salah semua. Mereka mengecewakan saya. Benar-benar ya, mereka menipu saya, mereka menghancurkan hidup saya, mereka mengkhianati saya, mereka memanfaatkan. Bahkan ada yang sampai menghancurkan martabat keluarga saya ya. Dan itu membuat saya marah dengan para pendeta ini. Kemarahan itu saya lampiaskan kepada Tuhan. Saya orang yang sangat rasional ya. Jadi saya bukan berarti saya Kristen, pendeta saya mabuk agama, enggak. Waktu itu saya nantang Tuhan. Kalau engkau memang ada Tuhan Yesus, tunjukkan dirimu. Saya nantang begitu beneran ya. Saya dalam kemarahan ya. Kalau Tuhan nggak tambahkan dirimu, saya akan jadi Islam. Mau jadi ustadz saya. Oh, saya sudah beneran ya. Dan teman-teman semua, saya punya banyak teman-teman muslim ya. Mereka sudah siap syahadatkan saya. Dan saya sudah mimpi 3 kali. Saya mendengar azan dan saya berwudu. Saya lagi antri ambil air wudu. Udah 3 kali saya mimpi lu ya, cuma mimpi. Jangan dipotong, ntar salah lo. Jangan diedit nanti dibikin gosip lagi. Cuma mimpi. Saya mendengar azan, cuma mimpi. Saya antri wudu 3 kali. Biasanya kalau saya mimpi 3 kali, itu terjadi. Ya, saya banyak sekali mendapat mimpi dan penglihatan karena itu adalah salah satu karunia marifat yang Tuhan berikan buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Namun, ketika saya meninggalkan Tuhan, karunia marifat itu masih tertinggal dalam hidup saya. Mulai nantang Tuhan, dalam 3 tahun saya tekad, saya menjadi ustadz Tuhan. Saya bilang, saya tidak menyangkal Yesus, saya waktu itu bodoh ya, bahwa kalau orang sudah bersyahadat, dia mengakui Muhammad adalah Rasul,
maka dia harus percaya ajarannya Muhammad yang menentang pengajaran Yesus. Berarti dia sudah menyangkal Yesus. Salah. Jangan pikir saudara bisa main-main dengan syahadat Islam. Kalau saudara sudah bersyahadat, saudara sudah menyangkal Yesus. Dan barang siapa menyangkal Yesus, maka Yesus tidak akan mengakui kita. Waktu itu saya berpikir sinkretisme. Ya. Semua agama sama. Toh saya nggak menyangkal Yesus. Memang saya sudah mendapat banyak penglihatan. Tapi waktu itu saya marah sama Tuhan. Saya mutung. Saya marah. Dan saya mau tinggalkan Tuhan. Di puncak itu, habis saya sudah mimpi 3 kali, saya sudah mau bertekad, saya masih duduk renung, saya masih duduk sadar ya. Kemudian di kamar saya itu ada cahaya terang sekali, dan saya sudah ngerti begitu cahaya terang ini, waduh beneran datang beneran nih. Saya langsung sadar waktu itu, saya langsung ngerti, bener saya rebah. Waktu saya rebah itu, saya tuh merasakan rasa nikmat yang luar biasa, hadirat Tuhan yang nyaman sekali. Saya takut. Tapi saya mau melihat, sudah nggak bisa, saya hanya bisa menjamkan mata saya karena saya terlalu mulia untuk dilihat. Saya sudah nggak bisa melek lagi, silau sekali, dan itu begitu saat itu begitu mencekam sekali suasananya, menggetarkan hati. Tapi saya nggak takut ya, waktu itu nggak takut, mungkin terbirit-birit enggak, karena waktu itu saya langsung tahu ini gara-gara saya nantang Tuhan nih dulu nih, ya. Dan waktu itu dalam kondisi waktu saya rebah, saya cuma bisa nangis. Karena saya aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu itu belum terlalu kuat ya, sudah mulai silau makin kuat, sampai akhirnya saya nggak bisa lihat, saya hanya bisa merasakan nikmatnya hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, begitu silau, begitu mencekam, ya, begitu menyilaukan mata, begitu mencekam. Nah, di dalam rasa yang begitu agung, begitu luar biasa itu, begitu menggetarkan hati itu, terus Tuhan Yesus kasih lihat hidup saya, ya, itu seperti film, ya, dikasih diputar. Tadinya saya nggak tahu kalau itu hidup saya, diputar pertama kali dari anak-anak kecil gitu ya, sampai orang itu dewasa gitu ya, umur 30-40-an. Terus saya lihat orang ini, saya lihat, oh jahat sekali orang ini. Kenapa Tuhan ada orang jahat begitu ya? Kenapa ada orang semunafik itu ya? Saya dengan polosnya saya bilang begitu. Ya saya nggak tahu kalau itu saya. Kemudian diputar lagi yang kedua kali film itu. Sama ya dari kecil, ya. Ini orang cabul sekali, orang munafik sekali, orang ini jahat, orang ini syirik, orang ini dengki, orang ini sombong, orang ini begitu arogan, orang ini begitu beringas. Terus saya lihat, itu kayak saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, pendeta itu lebih jahat dari saya loh, dari orang ini loh. Saya tunjuk satu-satu musuh saya itu ya, pendeta ini, lebih brengsek. Terus diputar lagi yang ketiga film itu, persis, makin jelas malah. Terus saya bilang, terus saya sadar, loh itu saya, itu benar-benar saya. Terus saya bilang, iya itu saya. Terus kenapa? Itu reaksi yang wajar. Saya dengki, semua anak pernah cabul, semua orang pernah dengki, semua orang pernah sombong, semua anak pernah beringas. Nggak mungkin kalau enggak, saya bilang begitu. Yang keempat diputar lagi, yang keempat ini, saya bilang, iya Tuhan, hancur saya tuh. Selesai tahu persis itu saya Tuhan. Saya yang cabul, saya yang dengki, saya yang curang, saya yang culas, saya yang tidak tulus, saya yang arogan, saya yang dendam, saya yang ingin menunjukkan sesuatu yang karena kesombongan ya. Semua itu dimulai dari kesombongan, dimulai dari ketidakkudusan. Dan saya menangis. Hadirat itu masih berasa, tapi saya menangis. Rasanya saya berdosa sekali. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, saya ini orang berdosa sekali. Saya bilang begitu, saya ini orang berdosa sekali. Itu lama ya, saya nggak ingat tuh berapa jam itu ya. Akhirnya selama berhari-hari itu saya puasa, dan saya akhirnya berkata sama Tuhan, iya Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan, saya harus apa Tuhan? Selama berapa hari saya puasa itu, saya bilang, 7 hari kali saya puasa waktu itu ya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan Yesus itu berkata, dosamu sudah diampuni. Saya kaget. Iya, tapi dosa saya terlalu besar. Tuhan Yesus mengampuni saya. Apa orang-orang mengampuni saya? Orang-orang yang sudah saya sakiti. Saya ingat ya, ternyata saya pengen nyakitin orang. Dan kalau saya nyakit itu nggak tanggung-tanggung ya. Karena waktu saya tinggalkan Tuhan itu, saya itu benar-benar gila ya waktu itu ya. Selama 3 tahun itu,
terlalu banyak orang yang saya sakiti, ya. Udah senggol bacok nih, mungkin lebih jahat daripada orang-orang. Di lain hari akan saya ceritakan lagi, ya, tentang kesaksian saya bagaimana Tuhan ubahkan semuanya. Cuman sekarang saya mau bercerita bagaimana berjumpa dengan Yesus. Akhirnya saya dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, saya ngomong sama Tuhan Yesus, sudah nggak mungkin, mendingan Tuhan cabut hidup saya sekarang. Kalau saya sekarang mati, saya masuk surga. Dosa saya itu terlalu banyak. Tuhan Yesus memang ngampuni, tapi apa orang-orang itu ngampuni saya? Saya bilang. Terus Tuhan Yesus bilang, stop, tinggalkan semua aktivitasmu, pekerjaanmu, kamu kembali melayani aku 100%. Tadinya saya tuh sambil melayani, karena saya tidak tergantung dengan gereja, saya melayani, saya punya yayasan sendiri, saya mencukupi hidup saya sendiri, saya bisnis, saya kerja sebagai profesional, ya, karena saya misionari. Dulu saya pernah menggembalakan jemaat, kemudian saya menjadi misionari dengan swadaya. Saya pergi ke Sumatera, saya pergi ke Bali, saya pergi kemana-mana, ya. Selama bertahun-tahun itu, selama 10 tahun itu saya mencukupi diri saya sendiri, ya. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang, ya, buat pelayanan saya, ya. Namun hari itu Tuhan Yesus bilang, sekarang 100%, kamu nggak boleh bikin bisnis apapun, kamu tidak boleh melakukan hal-hal di luar pekerjaan firman Tuhan memberitakan Injil. Dan saudara tahu ketika saya berjumpa dengan Yesus itu, saya punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya, karena saya seorang yang kritis, ya. Itu tadi, Tuhan aja saya beri nantang, ya. Semua pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba dijawab. Cara saya membaca Alkitab pun dirubah oleh Tuhan. Tadinya saya ya model-model orang karismatik, ya, suka ngarang-ngarang di metafora figuratif, suka disimbol-simbolkan, ya, di cocokmologi. Hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hari itu saya letterless hurufiah. Saya baru ngerti bagaimana membaca Alkitab secara hurufiah. Letterless, ya, letterless hurufiah. Tadinya saya, ini kan artinya ini, konteksnya ini, diturunkan seperti ini. Hari saya bertemu Tuhan Yesus, saya baru ngerti teks, konteks seperti itu. Jadi kita belajar konteks tanpa meninggalkan teksnya. Banyak orang berusaha kontekstual, tetapi dia meninggalkan teksnya, ya. Makanya di Eropa ini ada beberapa pendeta yang melegalkan homoseksual, dan di Indonesia ada beberapa pendeta yang tidak percaya mujizat lagi, karena mereka menggunakan konteks dengan meninggalkan teksnya. Tapi hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian saya belajar apa itu teks dan konteks. Setiap kali saya membaca Alkitab, itu seperti saya dibawa ke zaman itu. Dan apa yang saya baca itu, ternyata kita tidak perlu meninggalkan teksnya. Teksnya sudah jelas bilang. Makanya Yesus selalu berkata, ada tertulis. Nah, kemudian dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, yang Yesus yang saya temui seperti apa? Bukan yang gondrong jenggotan. Yesus itu adalah satu sosok yang cahaya, yang terang beneran, yang luar biasa terangnya, yang bercahaya. Ada satu sosok yang begitu penuh kasih. Fotonya seperti apa? Gimana mau foto? Tidak terluka dengan kata-kata. Saya baru paham yang dikatakan Yohanes itu. Saya baru paham. Tadinya kalau saudara gambar begitu kan lucu. Dari mulutnya keluar sebilah pedang, suaranya seperti desau air. Tapi kalau saudara ngalamin sendiri, saudara paham apa yang diomongin sama si Rasul Yohanes ini. Nah, saudara jangan takut untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, minta, Tuhan, biar aku mengalami perjumpaan denganmu dengan sungguh-sungguh. Jangan nantang. Nanti setelah kita mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pasti itu. Karena kita orang percaya akan masuk ke paradiso. Bukan ke Seol, bukan ke Hades, bukan ke alam barzakh, tapi kita ke paradiso langsung, ke Eden. Tetapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia datang sama Yesus. Saudara boleh minta dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati Tuhan, biar aku mengalami perjumpaan dengan seperti Musa, ya. Tadinya kan gak dikasih sama Tuhan, tetapi akhirnya dikasih. Jadi setiap perjumpaan dengan Yesus itu akan membuat kita berubah dalam metanoia, ya, dalam pola pikir kita, Roma 12 ayat 1. Dan juga kita akan mengalami hidup kita berubah. Tadinya saya beringasan, tadinya saya kalau disalib mobil itu bisa saya tabrak itu, saudara, ketika saya meninggalkan Tuhan, ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya mulai dilembutkan hatinya, ya. Terus kemudian ada orang yang mengkhianat, ada orang lagi yang belum selesai, ya, itu masalah-masalah itu mengkhianati saya lagi. Tadinya langsung saya labrak, tapi saya bisa lebih tenang, ya. Saya bisa tenang. Kemudian saya mulai mengampuni, dan beberapa orang mulai saya datangi, saya minta maaf.
karena saya menyakiti, ada hal-hal yang tidak bisa saya perbaiki, ada yang bisa saya perbaiki, yang nggak bisa saya perbaiki saya minta maaf. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini, saya masih beberapa kali masih kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang menyakiti orang, tetapi kemudian saya cepat langsung coba berubah. Dua hal, satu, saya kemudian bisa mengampuni dengan mudah, dan saya juga kemudian menjadi peka, saya menjadi lebih sabar, jadi lemah lembut. Yang tahu ya itu anak dan istri saya, mereka yang kaget ketika saya mulai berubah. Ya, makanya saya tidak terlalu sulit mendidik anak saya, karena anak saya melihat, loh, setelah Bapak bertemu Yesus berbeda hidupnya. Nah, maka saya nggak terlalu sulit untuk ngajari mereka. Ya, mereka menghafal Amsal, itu bisa lihat di YouTube-nya, anak saya menghafal Amsal 1-31. Amsal itu kira-kira tebelnya hampir sepertiga Al-Quran ya, 2000 ayat itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, mengubah hidup saya dalam hal apa? Dalam hal saya menjadi terbuka ketika baca Alkitab. Ada sesuatu dibukakan. Ayat itu ketika saya baca Alkitab, ayat itu seperti hidup, saya lihat film. Jadi dua hal ini. Nah, dua hal ini yang membuat terobosan dalam hidup saya, sehingga saya kembali memberitakan Injil, ya, dan saya menjadi sangat efektif sekali. Hari itu saya mulai memberitakan Injil. Setiap kali saya memberitakan Injil, orang itu bisa tersungkur, Tuhan Yesus, ya. Saya kaget. Ya, saya pernah memberitakan orang Injil, satu orang ini, saya cuma cerita sedikit tentang hidup saya, terus orang ini tiba-tiba tersungkur, dia berlutut, oh, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya kaget, baru kali ini saya jadi orang-orang yang langsung tersungkur minta ampun nama Tuhan Yesus. Cuma waktu itu saya belum berani membaptis karena saya sudah tidak bergabung dengan organisasi manapun. Konsep kepala saya masih organisasi waktu itu ya. Kemudian 2014-2015 saya mulai fokus ya, belajar khusus teologi yang benar. Kemudian saya mulai 2015 itu saya mulai membaptis. 2015 itu saya mulai diajari baptis. Dan di Eropa ini Tuhan kasih saya juga tuain jiwa-jiwa yang luar biasa. Itulah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Saudara jadi lebih mudah mengampuni, dilembutkan hatinya. Kalau orang tekan saudara-saudara jadi bisa lebih, karena saudara tahu yang dituju apa? Yesus. Saudara tahu figurnya Yesus. Ketika disakiti, begitu saya sadar, saya langsung merendah, langsung sadar gitu. Bukan saya enggak, karena ada satu kesadaran, ada satu motivasi untuk merendahkan diri, untuk hidup. Saya ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam kerendahan hati, dalam kesucian, dalam kelemah lembutan. Kedua, saudara ketika membaca firman Tuhan itu lompat. Firman Tuhan akan seperti keluar dan hidup. Itu yang namanya rema. Ya. Nah, kemudian ada tambahan plus bonus. Saya jadi nggak takut dengan apapun. Ya, saudara tahu kasih itu tidak mengenal ketakutan. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau ada orang yang takut, berarti dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Kalau ada orang yang sudah ngaku bertemu Yesus, tetapi kemudian dia masih menyangkal Yesus, dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Dari pengalaman saya dan banyak orang lain, karena saya di sini kan banyak ketemu dengan orang-orang Iran yang bertemu Yesus juga. Salah satunya videonya tadi saudara lihat, bahwa orang ini ketika ketemu Yesus, dia jadi berani. Ya, dia lumpuh, tulang-tulangnya sudah habis semua, tapi dia berani. Ya, di Iran itu kalau bilang saudara bisa dibunuh itu, dia cepat kabur, ya ke sini. Ke Eropa, selamat. Sekarang dia dari Prancis orangnya. Nah, kemudian si Daniel ini ya, namanya si orang Iran ini, dia udah nggak takut mati, dia nggak tahu apa. Kenapa dia kabur? Karena saya harus memberitakan Injil. Saya bilang, wah, hebat sekali ini orang. Dan dia beritakan Injil kepada teman-temannya orang Iran. Ya, orang luar biasa sekali. Jadi nggak takut mati orang ini. Sudah nggak takut mati, berkobar. Ini memberitakan Injil, berkobar-kobar. Ya, itulah perjumpaan dengan Yesus. Lalu orang Islam itu kan suka kasih foto-foto. Yesus yang mana? Yang ini mah tukang beca. Yesus yang mana lagi ini? Ini tukang es ini. Yang ini, ini kan tukang kayu dulu tetangga saya. Yang ini bukan Yesus, ini kamu ngawur, ini kan bapakmu. Saya ingat sekali ini bapaknya kamu ini. Jadi saudara, jangan samakan berjumpa dengan Yesus itu seperti Yesus yang di foto-foto itu ya. Kalau bermimpi Yesus bisa jadi kontekstual, tapi kalau berjumpa Yesus itu enggak. Makanya Menachem Ali bilang mimpi ketemu Yesus. Terus saya ketemu siapa orang Islam itu, rumahnya Menachem Ali itu. Saya mimpi ketemu Yesus. Kamu mimpi, cuma mimpi. Orang Islam itu bala-bali pasti ketemunya jin. Berbeda dengan Kekristenan. Saudara kan bertemu dengan para malaikat. Pendeta, saya ketemu dengan setan. Nah, itu kamu salah berarti.
Ya, intinya adalah orang-orang yang sering ketemu setan karena hidupnya itu masih ada di Hades. Lingkungan hidupnya itu dipenuhi dengan Hades. Saudara nonton YouTube saya Heavens and Hell. Kalau hidup Anda ada di Hades, dikuasai oleh kerajaan Hades, maka saudara cuma akan melihat setan, iblis, roh jahat, roh ini, roh itu, yang jahat-jahat. Saudara berdoa, kerajaanmu datanglah di bumi ini seperti di surga. Maka saudara kan menghirup atmosfer dari paradiso, atmosfer Eden. Nanti saudara lihatnya malaikat Tuhan. Ya, jadi saudara mau lihat malaikat, mau lihat setan, itu pilihan hidupmu. Sekali lihatnya Jibril dicekek. Itu kacau sekali. Gak enak banget ya ketemu malaikat dicekek ya. Saya emang gak mau. Saya ketemu Tuhan Yesus saja. Kalau saudara hidup di paradiso, saudara menghirup udara Eden. Ya, saudara kan ketemu malaikat-malaikat. Ya, saudara lihat nabi-nabi dan rasul-rasul. Semuanya malaikat ketemunya, bukan ketemu setan. Dari mulai Musa, Abraham, Yakub, Daud, ya, para nabi semua ketemunya malaikat. Daniel, para rasul, ketemunya malaikat. Ya, nggak ketemu setan. Kalau saudara dikit-dikit ketemu setan, berarti saudara masih hidup dalam lingkungan Hades, Seol, dunia orang mati. Ya. Kemudian ada sanggahan lagi. Tapi kan di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa iblis bisa menjadi malaikat terang. Iya. Itu seperti iblis menyamar menjadi Jibril di Gua Hira. Tetapi iblis nggak pernah menyamar menjadi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mendengar nama Tuhan Yesus saja takut dan gentar. Makanya iblis nggak bisa nyamar jadi Tuhan Yesus. Loh, tapi itu ada orang bisa ngaku-ngaku Yesus. Nah, itu orang. Orang ngaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus. Tetapi bukan iblis yang mengaku, itu orang ngaku. Tapi dia Yesus nggak, bukan. Kita sudah tahu. Tapi kalau iblis menyamar menjadi malaikat terang, jadi Jibril itu. Nah, ciri khasnya apa? Saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, semua malaikat yang datang kepada nabi-nabi dan para rasul nggak ada yang cekek-mencekek. Ya, semua malaikat yang datang dari Kejadian sampai Wahyu selalu bilangnya apa? Jangan takut, diberkatilah engkau. Waktu malaikat itu mau pergi pun sama Yakub dipegangin kan, nggak boleh pergi. Kenapa? Itu mesti pergumulan dalam hidupnya Yakub. Dia bergumul dengan malaikat itu, suruh memberkati dia. Gak boleh pergi kecuali kamu berkatiin aku. Maka itu malaikat itu akhirnya memberkati Yakub. Satu-satunya yang bilang bergumul itu cuma ketemu sama si Yakub. Dan itu pun malaikat itu memberkati Yakub. Karena Yakub tahu itu malaikat itu. Saudara nanggap yang saya maksud?